kemungkinan kami akan juga mengevaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan itu akan kami turunkan di tingkat kantor pelayanan wilayah. Jadi di Kanem nanti akan kita turunkan seluruh proses, nanti akan dilaksanakan di setiap kantor imigrasi yang ada di wilayah. Untuk di kementerian hanya mengatur masalah kebijakan dan penguatan pengawasan dan perbaikan sistem yang nanti akan kita kerjakan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. Saya rasa itu, Prof. Terima kasih. Baik. Pak, silakan. Bagi saya apa yang disampaikan Pak Menko itulah yang saya sampaikan. Cukup dari saya. Pak, silakan. Rekan-rekan yang mau bertanya. Prof. Yusril, Ya. Prof, ada instruksi khusus nggak Pak atau sanksi tegas bagi nantinya ada? Terima kasih Prof. Prof, ada instruksi khusus atau sanksi tegas jika kedepannya masih ada pegawai dari kementerian atau ASN yang kembali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan integritas, Prof? Ya. Pertama, memang kami akan memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada sekarang. Artinya bukan hanya terkait dengan digitalisasi pelayanan, tapi juga terkait dengan aturan-aturan pelaksana sampai kepada juklak dan juknisnya, supaya pegawai negeri itu betul-betul kalau perlu nggak banyak mikir lagi, memang sudah ada sistemnya sampai petunjuk teknisnya dilaksanakan, dan kalau itu dikerjakan sebenarnya semua masalah itu jadi tidak ada masalah ya. Katakanlah misalnya pembuatan paspor atau pengurusan izin tinggal, itu sudah ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, lalu kemudian ketika permohonan diserahkan atau disubmit, itu ada hitungannya berapa hari, ya prosesnya itu akan selesai, dan kemudian jumlah pembayarannya berapa, dan semua itu harus dilakukan secara transparan, dan disampaikan oleh Pak Menteri IMIPAS tadi, atasan akan mengawasi apa yang dilakukan oleh bawahannya. Dan ini pengawasan dilakukan secara internal, tapi juga kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan. Jadi kalau masih ada juga pegawai kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya tentu akan diambil satu langkah dan tindakan yang tegas oleh atasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saya kira di bidang pemasyarakatan Pak Menteri IMIPAS itu sudah seringkali mengambil satu tindakan, ya, dicopot jabatannya, kemudian diberikan sanksi, ya, mulai dari teguran, mulai kemudian sanksi skorsing, sampai kemudian pemerintah. Begitu banyak sekali yang sudah dilakukan, ya. Walaupun juga masih terus jadi penyimpangan-penyimpangan, tapi terus akan dilakukan pembenahan-pembenahan. Tentu pekerjaan ini tidak akan selesai sehari dua hari, tapi kami ingin coba untuk lebih cepat menyelesaikan hambatan-hambatan birokrasi di lapangan, yang sejauh memang itu masih merupakan ruang lingkup bagi pengawasan internal. Ya, pengawasan internal itu akan dilakukan oleh kami sendiri, jajaran kementerian di bawah koordinasi dari Kemenko IMIPAS, tetapi bisa juga ada pihak-pihak secara eksternal melakukan langkah-langkah penegakan hukum, baik dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, dan sebagainya. Itu kita tidak bisa menghalang-halangi, karena memang tugas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Demikian. Pak Agus, apakah nanti dari Kementerian Koordinator Ya, selamat siang Bapak-Bapak, saya Niko Anggriawan dari Antara. Prof, apakah nanti dalam Kementerian Koordinator yang Bapak Prof pimpin, ini menyediakan hotline nomor atau nantinya bisa memudahkan apabila nantinya ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya oknum-oknum dari yang menyimpang seperti itu, bisa kemana kita melaporkan orang-orang tersebut? Terima kasih. Ya, sebenarnya itu ada pada semua kementerian yang ada. Jadi baik imigrasi maupun pemasyarakatan maupun kementerian hukum maupun kementerian HAM itu juga sudah mempunyai mekanisme untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap kasus seperti itu.
Tapi kalau mau diajukan ke Kementerian Koordinator ya bisa juga. Walaupun sampai saat ini kami belum melakukan itu karena memang kami tidak masuk kepada teknisnya. Teknis itu tetap dilakukan oleh kementerian masing-masing dan tugas saya sebenarnya melakukan pengkoordinasian terhadap kebijakan supaya tidak tabrakan satu dengan yang lain. Tapi sebagai Menko saya juga tidak ingin terlalu banyak masuk ke urusan teknis yang sebenarnya menjadi kewenangan dari Menteri IMIPAS, begitu juga menteri-menteri yang lain. Tapi terkait dengan masalah pengawasan itu, saudara benar bahwa semua pihak termasuk Kemenko juga harus membuka diri dan nanti kami coba pikirkan bagaimana caranya supaya ada satu biro ataupun satu bagian yang memang menangani pengaduan masyarakat dan kami tentu tidak dapat bertindak langsung ya. Memang kami menampung keluhan itu, pengaduan itu dan kami sampaikan kepada masing-masing kementerian untuk secara internal menyelesaikan persoalan itu. Terima kasih, Prof. Ya, silakan. Izin Pak, saya Zaki dari Nila.com. Kemarin waktu pas konferensi pers di KPK soal Pak Silmi Karim, itu KPK membuka temuan soal 145 miliar rekening mencurigakan di pejabat imigrasi. Nah itu gimana dari sikap Pak Agus sendiri untuk menelusuri itu, apakah memang nantinya akan dilakukan penindakan-penindakan di imigrasi gitu. Sekian Pak, terima kasih. Kalau ranahnya penyidikan saya nggak bisa ya, tapi kalau nanti ada informasi dari PPATK mengirimkan ada LHA atas rekening-rekening yang dimiliki oleh petugas dari imigrasi maupun pemasyarakatan, maka secara internal kami menyerahkannya kepada inspektorat untuk dilakukan pengawasan. Kalau yang di sana saya tidak bisa komentar karena itu adalah ranahnya penyidikan. Oke, terima kasih. Silakan. Selamat siang, saya Devi dari Antara. Tadi sudah dijelaskan soal sisi internalnya penanganannya seperti apa. Nah, kalau dari sisi eksternalnya untuk bagi WNA yang mengurus izin tinggal nanti, bagaimana langkah untuk mengembalikan kepercayaan kepada mereka agar mereka bisa nyaman untuk mengurus izin tinggal kembali? Apakah sudah ditetapkan langkah-langkah untuk para WNA untuk mengembalikan kepercayaan para WNA ini? Mungkin dengan pengumuman yang lebih jelas dan prosedur yang lebih jelas juga, dan juga mungkin untuk bagaimana untuk agar para WNA juga punya kesempatan untuk melaporkan jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedural. Terima kasih. Beberapa keluhan yang dalam pelayanan keimigrasian yang dikomplain oleh warga negara kita maupun orang asing, ini kami segera tindak lanjuti. Kemudian mereka ini kan kebanyakan menggunakan biro jasa dan sponsor. Oleh karena itu pengungkapan kasus ini juga informasinya berawal daripada masukan dan informasi yang diperoleh dari para biro jasa yang melakukan pengurusan. Jadi kita juga sudah siapkan saluran komplain kalau memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Jadi kita mohon juga dukungan dari teman-teman media. Kita juga akan respon apapun yang masukan yang masuk kepada kami yang nantinya akan ditindaklanjuti secara internal oleh Pamdal maupun dari inspektorat. Itu saya rasa. Ya kan? Masih ada lagi? Ya, cukup ya. Baik. Terima kasih atas semua perhatian rekan-rekan wartawan dan mohon maaf kalau segala kekurangan dan menunggu kami cukup lama di dalam. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara kami dan 3 kementerian dengan para wartawan untuk mempublikasikan berbagai hal yang dilakukan oleh kementerian ini dapat tersebar ke tengah-tengah masyarakat. Lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.